It's Seeker Time. Halo Family Seeker, kali ini kita akan membahas artis cantik yang bernama Vivian Su. Ya guys, jadi Vivian Su ini asalnya dari Taiwan. Betul sekali. Dan dia adalah seorang artis multitalenta. Betul banget. Dan dia tuh pernah memenangkan kontes Talented Beautiful Girl di tahun 1990 yang diadakan oleh stasiun televisi di Taiwan. Jadi dia tuh udah menyadari kalau dia tuh bakal berkarir panjang nih di dunia hiburan. Nah, kiprah dan eksistensinya dia itu ternyata berlangsung selama 31 tahun guys. Dan selama itu dia itu nggak sekedar cuma jadi musisi, tapi dia juga jadi seorang model, pemain film, penyanyi idol, penyanyi solo, pencipta lirik loh. Bahkan dia juga menjadi seorang produser film yang sangat dicintai, baik di negara asalnya Taiwan, sampai ke Jepang, Hong Kong, bahkan seluruh Asia. Nah, jadi awalnya tuh dia bekerja di dunia hiburan tuh saat dia berusia 14 tahun. Sangat tergolong muda ya. Karena masih dia tuh ABG. Betul, karena dia tuh untuk mensupport keluarganya yang berada di jurang kemiskinan. Jadi ibunya adalah seorang single mother. Karena bapaknya menghilang, bro. Muntaber, bro. Mundur tanpa berita. Dan jadi ibunya ini punya 3 anak ya, satu-satunya dia gitu kan. Nah, jadi untuk menghidupin 3 anak ini memang kerepotan. Akhirnya Vivian Su dia bantu ibunya harus bekerja ya. Dengan bekerja. Nah, dia memang jadi sebuah contoh dan panutan buat bekerja keras untuk keluarganya juga. Betul sekali. Jadi sejak tahun 1990 tuh Vivian harus bekerja keras, bro, di dunia hiburan ini kan, dan dia membentuk sebuah grup band namanya itu Girls Team. Tapi sayangnya hanya bertahan 2 tahun saja. Tapi dia sempat merilis 2 album, yaitu di tahun 1991 dan juga 1992. Lumayan lah ya, buat mengawali karir ya kan. Nah dari situ ternyata dia merambah ke dunia modeling guys. Oke, karena memang parasnya juga cantik dan bodinya juga cocok untuk jadi model ya. Lucu lah, imut gitu. Dan dia tuh ternyata sempat merilis 2 foto album eksklusif. 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 Yang namanya Angel dan Venus. Bukan, ya jangan salah ngomong gitu. Di tahun 95 dan tahun 96. Nah 2 album foto ini booming banget. Dan dia juga ada merilis satu kayak semacam biografi, tapi banyak foto-fotonya lah. Foto-foto. Itu edisinya dirilis di Jepang dan Hong Kong. Gitu. Nah, buku dan album yang dia rilis ini kemudian jadi barang yang diburu para kolektor. Kenapa nih kok bisa diburu ya? Kenapa guys? Kenapa nih? Kenapa kira-kira? Ternyata album foto-foto ini isinya foto-foto Vivian tanpa busana, bro. Photoshoot. Lu berburu juga dong? Dulu gue pernah punya. Ngaku dia. Ada yang ngirimin, bro, oleh-oleh. Jadi di tahun 96 itu sampai dia pernah nongol di majalah Playboy edisi Jepang. Wah. Jadi setelah dia bubar dari grup band, akhirnya dia melanjutkan nih karir dia di dunia tarik suara atau nyanyi ya. Jadi dia tuh penyanyi solo, gitu. Bikin album solo ya. Betul. Dan dia juga merilis sebuah album di tahun 1994 dengan judul Tian Xishan. Uniknya memang album ini dinyanyikan sepenuhnya dalam bahasa Jepang dan bahasa Korea, bro. Keren juga ya. Jadi dia memang cukup fasih dalam berbahasa Jepang. Siapa namanya si Vivian Su ini maju ke tahun 1997, bro. Vivian Su ini ternyata bikin band lagi. Kali ini sama para komedian asal Jepang. Jadi dia grup band itu sama Jepang justru ya. Nah, komedian lagi. Yang pertama itu namanya sama si Kyoya Nanami. Miyabi. Nanami. Maaf ya. Lalu sama Amazon. Dan juga sama seorang vokalis perempuan yang namanya Kedi. Dan dia menamakan si bandnya ini Black Biscuit. Ada lucu-lucunya ya. Biskuit hitam. Jadi memang si bandnya agak-agak setengah parodian dari adalah sebuah band lain. Betul, soalnya kan ada komedian juga yang masuk situ kan. Jadi mereka berhasil merilis 4 buah single dan juga sebuah album yang judulnya namanya Live. Cuman akhirnya tuh sayang banget, grup ini harus bubar juga. Gitu. Nah setelah bubar memang dia ternyata juga masih lanjut bikin project-project solo. Di 98 dan 99 tuh dia bikin
album solo ya. si Vivian Su ini. Nah, bahkan di tahun 2001, Vivian ini membentuk sebuah grup band lagi. Nah, namanya tuh The Dep ya. Ya, dia hanya merilis beberapa single, namun sayangnya tuh ya bubar lagi nih. Ya, nggak bertahan lama ya. Iya. Namun setelah grup ini lagi-lagi bubar, dia lanjut nih karir bermusiknya dengan melanjutkan beberapa proyek solonya. Oke, berarti solo lagi dia. Dan juga hebatnya, ternyata dia itu jadi penulis lirik untuk lagu beberapa musisi terkenal. Dan hebatnya memang liriknya dia ini kepake lah sama penyanyi-penyanyi terkenal ini seperti Jay Chou, Wang Lihom, Vanessa Wu, Gigi Leng, dan juga Harlem Yu. Nah, sebenarnya sih banyak, masih ada. Iya sih, masih banyak ya. Dan kayak Jay Chou sama Wang Lihom tuh kita pernah bahas udah bawain. Nah, ketika dia berkarir di dunia tarik suara ini, ternyata Vivian juga sambil jadi penyanyi, pemain film, bro. Oh, dia main film juga. Main film. Jadi selama tiap tahunnya, antara tahun 96 sampai 2001, tiap tahunnya dia main 2-3 film. Wah, cukup produktif loh itu. Cukup laku dia ini. Iya. Jadi Vivian ini mengalami masa transisi yang tidak mengenakan ketika dia dari seorang penyanyi atau karirnya di dunia tarik suara untuk beralih ke dunia peran, bro. Oh, berakting. Atau jadi sebagai seorang aktris. Artis, betul. Jadi kata dia tuh dia ada pengalaman tidak mengenakan yang bikin dia itu down banget. Dan hampir mau udahlah. Oh, mau udahan tadinya. Tapi ternyata dia berhasil mengatasi itu, menyemangati diri sendiri dan ini lagi lah berkarir lagi. Wah, hebat loh. Kalau misalnya Family Seeker pengen lihat Instagramnya tuh, Vivian tuh ada nama Iron V gitu ya. Iron V-nya. Jadi Iron itu mungkin dia menganalogikan kalau dirinya itu sekuat besi. Wah, hebat ya. Ya, tujuannya sih untuk menyemangati diri dia sendiri gitu kan. Supaya dia kuat menghadapi semua masalah yang ada. Ya, hebat juga sih ini cewek ya. Ya namanya orang berkarir ya, apalagi di dunia hiburan. Dia kan perform, orang yang banyak nyela lah, haters ya. Kadang mulutnya tuh sampah semua. Kalau sekarang bukan mulut, bro, jempolnya sampah. Sampah ya. Nah, sekarang kita akan bahas debut dia di acting ya, di peran-peran filmnya dia. Jadi dia tuh di tahun 1994 pernah main film yang berjudul Shaolin Popeye bersama Jimmy Lin dan juga Bobo Ho nih. Dan film ini booming banget di ya, Asia dan juga ya banyak orang yang sampai hari ini aja masih nonton film ini. Iya, lucu soalnya. lucu, dodol, ya pokoknya konyol lah gitu kan. Iya. Nah, sejak saat itu memang karir beraktingnya Vivian ini memang, menanjak ya. Legit ya. Nah, di tahun 99 juga nggak cuman dia main di layar lebar, tapi dia juga berakting untuk serial beberapa serial TV. Sinetron lah gitu ya. Dan ternyata serial TV yang dia perankan cukup banyak diminati juga. Betul. Nah, di tahun 2001, Vivian ini juga pernah beradu akting dengan aktor kawakan nih, Jackie Chan. Nah, di film Accidental Spy. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya Vivian ini kalau bisa dibilang dia karirnya nggak sampai go internasional amat sih, betul, kan? Tapi untuk kawasan Asia dia booming. Betul. Sampai Indonesia ya. Sampai Indonesia. Nah, jadi dia setelah main di Accidental Spy, dia juga membintangi beberapa film Hong Kong lainnya. Iya. Sampai akhirnya di tahun 2006 dia tuh main film yang judulnya The Knot. Nah, ini rilisan dari Hong Kong juga. Sampai di tahun 2022, ini Vivian masih produktif, bro. Wah, berarti tahun kemarin ini ya. Dia membintangi sebuah film yang judulnya Mama Boy. Jadi ini film terakhirnya dia. Nah, kenapa terakhir nih? Enggak sih, maksudnya film terbaru. terbaru. Ya mungkin nanti akan ada lagi. Iya. Belum DM sih. Tanya proyek selanjutnya apa. Nanti kita telepon lah ya, tenang aja. Nah, Family Seeker, jadi kalau kita rangkum nih, Vivian Su ini tuh artis yang multi talenta loh. Jadi dia apa juga jago ya. Iya, dia cukup produktif ya. Maksudnya dia menggeluti banyak bidang. Betul, dan sukses loh. Sukses. Dia berhasil dan juga
Karena kemampuan dan kepandaian dia, bro. Dia itu bisa beberapa bahasa kan. Wah, berarti bahasa juga penting ya. Mandarin, Cantonese, Japanese, Jepang, dan juga sedikit Korea lah. Dia masih bisa. Cuma dia nggak merambah ke K-pop, bro. Belum. Mungkin belum ya. Mungkin belum. Jadi kemampuan dia menyesuaikan sama budaya di negara tersebut ya. Dan juga bidang-bidang di dunia hiburan ini dia bisa nyesuaiin. Betul. Bro. Jadi Vivian ini tuh terinspirasi dari dua legend nih, yaitu Anita Mui dan juga Teresa Teng, ya kan? Jadi dia tuh memang Vivian ini sangat mengidolakan mereka. Bahkan mereka juga berteman nih. Iya, ternyata bondingnya kuat, bro. Bondingnya kuat ya. Jadi ketika Teresa Teng itu udah kondang, Vivian Su masih kecil. Ketika Anita Mui lagi puncak karir, Vivian Su lagi di tengah-tengah karir. Remaja ya. Iya. Jadi si Anita Mui ini ternyata memang seorang sosok yang baik, bro. Baik ya. Sampai dianggap si Vivian ini sebagai seorang kakaknya sendiri. Wah, luar biasa ya. Jadi memang artis senior tuh harus begitu sih. Nah, jadi si Anita Mui ini dia itu sering membimbing Vivian, jagain lah. Sebagai seorang kakak yang keren gitu, yang asik gitu. Asik ya, nah, hebatnya memang akhirnya ketika Anita ini berpulang, Vivian ini down banget. Iya, sangat terpukul, sangat kehilangan lah. Jadi nggak cuma Vivian ya, maksudnya teman-teman selebritis yang lain kita bisa lihat juga ya. Betul. Karena kan kita pernah bawain ya. Kita pernah bawain. Jadi Anita Mui itu memang dikenal sebagai seorang sosok yang baik. Baik, betul. Nah, Family Secret sekarang kita akan bahas tentang masalah percintaannya, ya kan? Jadi bulan Januari tahun 2014, Vivian ini tuh bertunangan dengan seorang pebisnis dari Singapura, namanya tuh Xian Li atau Li Yun Feng. Yang ternyata dia ini berasal dari Indonesia, bro. Wah, ternyata orang Indonesia. Dan dia itu ternyata adalah seorang CEO dari sebuah grup bisnis gede yang namanya Marco Polo Marine. Tajir nih ya. Dan setelah bertunangan ini, mereka akhirnya melangsungkan pernikahan di Bali. Bali lagi nih. Di tahun 2014, tepatnya di bulan Juni. Akhirnya di bulan Maret 2015, Vivian ini mengumumkan kehamilannya. Asik nih, jadi punya keluarga nih ya. Iya, komplit dah. Akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Dalton di 13 Agustus 2015. Nah, memang dia setelah punya anak, dia memutuskan untuk udahlah gue vakum dulu dari dunia entertainment untuk mengurus anak dan keluarganya. Bagus loh itu ya, hebat. Karena si Vivian ini ternyata punya 2 anak dari suaminya. Sebelumnya dari si Xian Li ini. Jadi si Xian Li ini punya 2 anak perempuan. Dan ternyata hubungan dia sama 2 anak perempuannya ini yang namanya Sasha dan Clara itu hubungannya baik banget. Baik banget ya. Berarti memang Vivian juga seorang ibu yang baik berarti kan. Jadi ketika si Vivian itu ulang tahun, si Sasha sama Clara ini sampai bikinin sebuah kartu ucapan yang isinya tuh bikin nangis terharu. Mengandung bawang. Ya. Waktu itu tuh kalau nggak salah ulang tahunnya Vivian yang ke-45. Jadi yang nanti kita tampilin lah ya. Kita cari momennya suratnya ya. Suratnya biar yang bisa ngartiin bahasa Mandarin sok silahkan dibaca. Nah, tapi ternyata setelah dia vakum tadi di tahun 2014, ya mungkin ngerasa anaknya sudah besar, dia balik lagi nih berakting. Yaitu di tahun 2018 dia membintangi film berjudul The Tag Along The Devil Fish. Jadi lanjut ke 2020 dia main film lagi. Jadi dia nggak ngerem lah. Digas lagi. Yaitu filmnya berjudul Little Big Woman, sebuah film yang ternyata menceritakan sebuah keluarga yang kehilangan seorang sosok ayah. Kayak dia dong ya? Iya, jadi relate banget sama dia. Jadi dia juga bilang memang naskah atau cerita ini sangat terhubung sekali dengan dirinya yang merasakan kehilangan sosok ayah ini. Betul. Nah, di tahun 2020 nih, dia juga balik lagi ke karir dia bernyanyi. Dan dia merilis album solo terbarunya berjudul IMV. Nah, memang kan passionnya dia awalnya memang di musik ya. Di musik sebetulnya. Tarik suara ya kan. Iya. Dan di sini dia merilis 5 lagu baru plus 15 greatest hits-nya dia. Lagu-lagu paling enaknya dia lah. Nah, jadi kalau tadi kan kita
sempat cerita-cerita mengenai karirnya. Kelihatannya smooth-smooth aja ya. Smooth-smooth aja nih. Sampai dia berkeluarga. Berkeluarga, ya. Ternyata keluarganya juga cukup harmonis. Tapi ternyata dasar namanya artis, public figure, itu nggak jauh-jauh dari yang namanya gosip. Aduh. Gosip itu digosok makin sih. Kan? Jadi Vivian ini sempat digosipin sebagai orang ketiga atau penyebab perceraiannya Wang Lihom sama istrinya. Yang namanya Li Jinglei. Nah, jadi ini sempat heboh. Oh, heboh ya? Heboh, tapi ternyata memang tidak terbukti. Akhirnya si Jinglei ini juga minta maaf ke Vivian. Karena sempat menuduh kalau Vivian itu penyebab keretakan rumah tangganya dia ya. Bukan retak lagi, bro. Oh, sampai broken ya? Broken, bisa. Oke, Family Seeker, jadi sekian tentang ceritanya Vivian Su ini. Ya, kita tunggulah ya karya-karya berikutnya ya. Ya, semoga dia ini tetap semangat. Betul. Ya kan namanya udah Iron V nih ya. Iron V. Jadi semangat berkarya terus. Kita doakan juga main film lagi, bikin lagu lagi, ya atau kan? Foto-foto lagi. Foto Playboy. Udah ketuaan, bro. Udah ketuaan. Jangan salah. Nah, jadi gini guys, kalau misalkan kalian suka sama cerita yang barusan, bantu share ke grup Wawa. Iya, betul. Grup Wawa keluarga. Sosmed kalian lah gitu ya. Bantu share-share lah ya. Dan jangan lupa juga ditekan tombol like-nya ya. Karena tombol like dari kalian itu bikin kita jadi makin semangat untuk bikin konten berikutnya. Tentunya. Oke, it's a wrap. Bungkus. It's Seeker Time. Halo Family Seeker, kali ini kita akan... Oh, batu. Keselak dia, guys. Tahun di... tahun di lagi. Di tahun, kalau tahun di terbalik. Bolak. Sampai tahun 2002. Salah ya. Ini 2022 harusnya. Ya, soalnya 2006 ya? Iya. Nanti kudu diulang.